Oke, halo, selamat pagi semua teman-teman. Happy weekend. Ini Sabtu Oke, pagi weekend. ngomongin uang nih harusnya langsung cenghar ya. Biasanya weekend orang-orang mungkin lebih ke rehat dari kerja gitu kan. Oh, pengen santai-santai. Tapi Sabtu pagi ngomongin uang kayak, oh, let's let's invite energy of money. Kadang tanpa kita sadari juga ya, dari Senin sampai Jumat tuh kita buat teman-teman yang bekerja atau berkreasi atau apapun itu kita melakukan sesuatu pekerjaan berkarya kadang ada drive-nya ya, kadang ya just pengen aja atau memang karena ada uangnya gitu. Itu juga Ya, yang aku sadari sih gitu ya. So today we will talk with Mbak Hedi tentang uang, teman atau musuh, sekaligus ini introduction about access consciousness. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru awam, it's okay, justru tanya aja ya, Mbak, aku nggak ngerti. It's okay. Jadi this is the room, non-judgment room juga, oke? Walaupun ini aku rekam, kita akan lebih nanti kasih linknya di Telegram aja sih, jadi nggak for public juga gitu. So for anyone who choose this session, aku akan memperkenalkan dulu Mbak Hedi. Ntar ya, mana ya Mbak Hedi panjang nih soalnya. So, masih panjang-panjang nah. oke, speaker kita hari ini atau our beautiful facilitator today, ini namanya Mbak Heidi Andriani. Beliau adalah seorang Access Consciousness Certified Facilitator. Jadi kalau dilihat dari list kelas-kelas yang diikuti nih dari 2022 tuh kayak aku nge-scrollnya sampai bawah ya. Jadi aku akan pilih beberapa aja ya. Jadi Mbak Hedi is Choices for Possibilities class, pernah ikutan kelas langsung sama Dane Here, Gary dan juga Simon Milas yang yaitu the Foundernya Access the creator Consciousness. Hmm. ya, the founder of Access Consciousness. Kemudian juga banyak ikutan kelas tentang relasi, also about money block, dan so many more ya. Jadi silakan bisa ditilik nih ke Instagramnya Mbak Ya. Heidi. Nanti aku akan tulis juga di kolom komen karena Mbak Heidi suka bikin kelas, Hmm. session. Mbak Heidi juga seorang sound healer practitioner. Hmm. Uh, well, so basically lots of things yang mungkin buat teman-teman yang baru pertama ya ikutan acara kayak gini-gini, it's all about energy actually, gitu ya. Hmm. So ya, silakan teman-teman Nah, kalau ada yang mau buka kameranya dong, biar kita nggak sendirian ya, boleh ya. ya, So ya, mungkin itu ya. sedikit pembukaan dari aku. So silakan Mbak Hedi, is there's anything that you want to share first? Aku mungkin ngomongin tentang, mungkin banyak teman-teman yang belum kenal tentang apa sih ilmu Access Consciousness gitu ya. Jadinya aku bisa cerita ya, bahwa Access Consciousness adalah ilmu yang mengajak kita kembali ke fitrah kita untuk bisa mengakses kesadaran atau awareness atau intuisi. Yang basically semua itu kita punya dari lahir. Cuma karena kita so many things yang kita alami selama hidup kita, mau kemarahan, kesedihan, depresi, pokoknya semua emosi-emosi yang nggak enak yang kita simpan dari kita kecil sampai kita dewasa, so kita nggak bisa akses itu lagi atau lupa mengakses itu. Pada sebenarnya itu adalah ability yang kita punya. Dan dengan belajar ilmu access consciousness, kita kayak diajak mengingatkan lagi kembali ke fitrah kita untuk melakukan segala sesuatu in daily basis, itu balik lagi ke fitrah kita untuk bisa mendengarkan intuisi, untuk memahami yang namanya atau connect dengan awareness kita, sehingga setiap melakukan segala sesuatu tuh kita selalu doing what's true for you, apa yang benar tentang kita. Jadi bukan karena itu sesuatu yang benar karena menurut orang lain atau hal-hal apapun yang kita pikir itu benar, tapi kita melakukan segala sesuatu untuk melakukan benar-benar itu benar untuk kita. Sehingga kurang lebih ilmu akses consciousness seperti itu. Cara untuk mengakses kesadaran salah satunya kita belajar tentang access bars atau menerima bars. Itu mungkin salah satu cara yang paling gampang ya. Karena sebenarnya untuk mengakses consciousness itu aku yakin banyak modality-modality juga yang bisa membantu kita untuk mengakses kesadaran, tapi mungkin yang salah satu yang fast gitu ya, yang cepat gitu, kita pakai access bars. Siapapun yang udah pernah receive access bars dan mungkin sudah pernah menerima receiving, merasakan sesi access bars itu mungkin bisa tahu rasanya gimana, karena it is very apa namanya, menyenangkan pada saat kita banyak melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi untuk hidup kita, sehingga kita menciptakan ruang yang baru untuk
sesuatu yang baru ke dalam diri kita, kayak uninstall reinstall program baru, sehingga kita punya kehidupan juga change atau berubah. So everything di mana bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, atau tidak atau mungkin somehow menakutkan untuk dipilih. Yang mana padahal perubahan itu bisa membawa suatu kebaikan dan kebesaran hidupmu. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basic, creations, and beyonds. Aku ngomongin itu adalah clearing statement. Clearing statement di Access Consciousness itu adalah tujuannya setiap kita merasa atau menemukan emosi-emosi yang negatif tentang sesuatu, kita selalu connect untuk choose untuk uncreate and destroy those emotions, and then kita memilih yang berbeda. Jadi yang tadi aku omongin tentang clearing statement adalah basically untuk memusnahkan atau mendelete emosi-emosi yang teman-teman memang rasakan dan itu bisa menjadi blocking, sehingga teman-teman seperti bukan menolak ya, menutup possibility yang mungkin bisa muncul karena kita terblocking oleh emosi-emosi tersebut. Sehingga biasanya diakses kita melakukan releasing whatever yang blocking emosi-emosi tersebut dengan clean statement. Tidak usah terlalu dipikirkan juga apa sih itu artinya yang Mbak Hedi omongin tadi barusan ya, right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basic, creations, and beyonds. Itu memang nanti mungkin ada di www.theclearingstatement.com. Itu mungkin bisa cari tahu ya what's exactly what's the meaning. Tapi saya sih ajain teman-teman untuk what if jika kita nggak usah belajar yuk untuk kita tuh mencoba untuk merasa instead of masukin ke logika in order untuk memahami. Jadinya dengan kita coba merasakan dan bagaimana pada saat saya mengucapkan sesuatu emosi yang mungkin blocking, dan pada saat saya mengucapkan clearing statement rasanya gimana, dan rasanya macam-macam ya, mungkin sense-nya tuh ada merindingnya, ada kayak something releasing, ada kayak something expanding. Receive aja itu semua. Dan terimalah itu sebagai bagian bahwa kalian sudah memilih untuk melepaskan apapun yang mungkin memblocking kalian punya emosi atau memblocking kalian punya tujuan. Sehingga tujuan-tujuan itu lebih sulit tercapai karena ada blocking-blocking emosi yang tidak perlu tadi. So everything that is, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basic, creations, and beyonds. Yes. Mungkin aku sedikit masuk kali yang Mbak Hedi. Tadi kan Boleh. diomongin tentang blocking emosi gitu kan. Karena mungkin buat teman-teman juga, aku tuh juga terbilang baru lah ya di Access Consciousness. Aku baru belajar ini kurang lebih 2 tahun, tapi juga ya masih sampai sekarang masih, dan selamanya masih akan jadi a Iya, journey gitu kita for semua me. selalu belajar sampai Ya. sekarang. Sampai umur hidup. Dan aku orangnya sangat skeptis ya, teman-teman ya. Really skeptical about bahkan kalau aku ngerasain emosi itu aku malah cenderung kayak nyalahin diri aku gitu. Kenapa sih aku kok marah gitu ya? Kalau aku misalkan sedih, kok aku sedih sih gitu. Jadi instead of menemani emosi gitu, tapi lebih ke kayak marahin diri gitu. Kenapa aku merasakan semua itu? Dan em, maaf ini ada pertanyaan apa sih? Oh ya ada ini. Jadi dan emotional blocking karena kadang aku ngerasa dari kecil itu kan disuruh pakai logika ya Mbak. Maksudnya aku sering sih mendengar sepanjang perjalanan hidupku itu makanya apa-apa mikir gitu kan. Makanya dipikir Otaknya dulu dong, dipakai gitu ya. mateng-mateng gitu kan. Jadi kalau terjadi sebuah kesalahan dalam atau situasi yang kurang serak atau kurang sesuai ekspektasi gitu ya, itu tuh kayak wah gua nggak mikir mateng-mateng sih, jadinya fail gitu atau jadinya tidak sesuai gitu kan ya. Dan lately setelah belajar access consciousness nih kadang aku banyak melakukan perubahan mindset ya. Mindset berubah, tapi ternyata energinya kalau masih ngeblok itu tadi ya, yang kenapa makanya Iya. ada Ya. emosi itu karena ada energi ini gak di kepala soalnya, tapi Iya, through the body gitu di sih, body. Betul. di badan. Jadi tadi ketika Mbak Hedi bilang clearing statement, kalau ini penafsiran saya, teman-teman boleh tidak percaya saya, just ask yourself. Karena tadi ini tentang merasakan, bukan tentang benar versi Rahno atau benar versi Hedi. Kita just facilitatingnya di sini ya. Jadi kalau bagi saya,
adalah merasakan, oh energi apa yang selama ini ngeblok dan biasanya itu by question ya Mbak ya. Mhm. Jadi ketika kita ada pertanyaan, itu berarti ada sesuatu dalam diri kita tuh kayak mulai muncul ke permukaan nih Mhm. untuk dilepas gitu. So that's why please invitation to ask di sini Mhm. silakan, dan begitu ada muncul pertanyaan, honestly kami, saya Rahnu atau Mbak Hedi, kita nggak akan kasih jawaban ya. Mhm. Kamu nggak akan dapat di sini jawaban, tapi justru pertanyaan yang akan kita coba clearing the energy behind the question Ya, iya. gitu. Iya, salah satu juga yang menarik dari akses adalah kita memang memancing yang namanya awareness. Yang mana awareness itu sebenarnya kita udah punya semua ya, secara fitrah gitu. Tapi dengan kita pancing dengan baik, asking questions, dengan bertanya seperti yang tadi Rana bilang, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut itu biasanya muncul karena kita kayak merasakan atau sense something. Kayak misalnya, karena kita ngomongin uang, aku mungkin langsung aja ya, tentang pada saat kita memikirkan uang, let's say uang 100 juta, kamu rasanya gimana? Kamu mikirin uang, oke, let's say 100 juta mungkin kurang, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Rasamu gimana? Kamu ngerasa nyaman kah dengan itu? Atau kamu ngerasa, aduh gila ya itu banyak banget ya. Ntar gue gimana ya kalau gue dapat segitu? Itu kan something yang justru kita mancing ya. Boleh ya kita bertanya, kenapa kamu feeling gelisah pada saat kamu, ya just imagining that kamu akan dapat uang 500 juta gitu loh. Itu kan sesuatu yang justru malah kita bertanya ke dalam diri, kenapa kita instead of bahagia lahir batin, kita malah gelisah gitu. Dan itu sesuatu yang common terjadi, saya juga tidak menyalahkan karena whatever emosi yang muncul pada saat kita memikirkan uang, itu adalah bentuk daripada bagaimana perjalanan hidupmu dalam memandang uang, bagaimana perjalanan hidupmu dalam mencikapi apa uang itu, apa pentingnya uang itu untuk hidupmu, bagaimana keluargamu itu menyikapi bahwa uang itu adalah apa yang menjadi bagian dari dirimu. Sehingga apapun rasa yang muncul itu nggak ada yang salah. Tapi bagaimana jika rasa-rasa tersebut justru memblocking diri kalian untuk bisa yang namanya receiving money. Nggak cuma receiving money aja ya, yang namanya keberkahan dalam dunia ini ya abundance feeling itu ya berkah, ya apa namanya, eh, apa ya, kebaikan orang, rezeki dari siapapun, ya uang Relasi. juga, relasi yang baik, itu semua tuh sama. Benang merahnya sama, itu adalah abundance. Feeling kita enough, more than enough malah gitu. Jadi eh, aku nggak tahu nih teman-teman pada saat aku bilang tadi, when kalian tahu-tahu dapat lotre 500 juta, what do you feel teman-teman? Ya, boleh tulis Mungkin di aku komen. bisa, mungkin aku bisa clearing dari situ karena apapun ya, mau rasa nyaman tidak nyaman silakan. Karena dari situlah kita bisa bermula untuk mengulik kenapa kalian punya rasa-rasa itu. Silakan teman-teman, mungkin bisa dirasain pas tadi Mm-mm. dapat 500 juta. Nah, itu sensasi badannya gimana? Iya, Happy atau seneng malah kah atau malah seneng? gelisah Oke, atau malah, bersyukur, heeh, kaget. hmm, Kalau aku Mbak jujur ya dulu ya, aku takut ini, nggak percaya. sombong. Kalau aku takut Ah, sombong. aku sombong. Oke. Jadi kalau aku kaya, itu somehow aku juga baru sadarin ini ketika Hmm. beragam kelas ya, kayak wah ternyata aku selama ini tuh takut terima uang banyak, jadinya dapetnya ya kecil-kecil Iya, terus karena iya, nggak ready. iya, iya. Oke, aku bisa clearing langsung ya, Boleh whatever dong yang tadi kamu Mbak. punya thoughts ya. Hmm. Seberapa di antara kita yang tanpa sadar kita memutuskan bahwa dalam hidup itu kita cukup hanya punya, let's say, aku nggak tahu ya, karena dia bisa berbeda-beda. Mungkin buat Rahna 100 juta, mungkin buat yang lain 200 juta. Tapi kalian sadar nggak bahwa kalian itu tanpa sadar menciptakan batas jumlah uang yang kalian decide untuk miliki. Sehingga ketika jumlah tersebut dilampaui, kalian merasa tidak nyaman. Misalnya, contoh ya, eh, buat beberapa orang memiliki uang 500 juta itu too much. Sehingga kita lebih nyaman kalau kita punya uang di bawah 500 juta. Sehingga tanpa sadar, pada saat kita dapat duit di atas 500 juta atau 700 juta, kita kayak ngebuang-buangin tuh.
duit eksesif dari 500 juta, di atas 500 juta tadi kayak kita buang-buangin caranya dengan gimana? Caranya dengan bisa ditipu orang, bisa minjemin duit orang nggak balik-balik, bisa kita spending a lot of things yang kita sebenarnya nggak perlu, kayak barang-barang yang compulsive buying gitu, atau ya investasi bodong misalnya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi loh unconsciously teman-teman ya. Ini sesuatu yang saya juga setelah belajar akses saya baru paham, wow hal ini bisa terjadi ya. Bahwa pada saat kita memutuskan eh, bahwa kita punya ambang batas yang namanya kenyamanan memiliki uang, sehingga kalau lebih dari itu kita cenderung untuk manggil sesuatu yang membuat uang itu jadi tetap 500 juta. So everything di mana teman-teman menciptakan ambang batas tersebut dalam hidup kalian. Sehingga Roy and Great. Right, wrong, good, bad, talk, all 100 shop, was profits, business creations, and beyonds. Iya, ya, masuk sini ya. Aku ada Zoom dulu. Silakan masuk. Silakan ke sini. Ada teman aku. Tes, tes. Suaraku masuk. Maaf, bocor. Aku tadi belum mute. Mbak Hedi tadi sempat sempat hilang. Halo, apakah suaraku masuk? Tadi sempat Mbak Hedi sempat ini ya, sempat patah-patah. Masuk ya. Oke, kita sambil tunggu Mbak Hedi lagi. So ya, teman-teman silakan sambil ada pertanyaan, monggo. Tadi begitu ada Sorry, pertanyaan di clearingnya kayak Mbak Hedi tadi. iya, yang tadi. Teman-teman pada saat saya tadi clearing gimana? Ada nggak dari teman-teman yang merasakan yang tadi saya omongin? Oke, kalau memang nggak ada, Sangat Mbak Hedi ini ada Mbak Feby. Sangat apa nih Mbak Feby? Boleh dielaborate? Sangat berasa. Sangat. ya boleh nggak Mbak Feby cerita apa namanya pada saat tadi aku ngomong gitu, apakah itu relate dengan kehidupan kita? Karena kita tuh tanpa sadar kadang-kadang menciptakan, ini memang tidak selalu sih, tapi kita tuh tanpa sadar kita menciptakan batas nyaman keuangan kita. Atau pada saat dalam keluarga, biasa kan kalau di keluarga waktu kita kecil cari uang tuh secukupnya aja, asal cukup. Ya udah, bener-bener akhirnya asal cukup, jadi nggak usah berlebihan. Itu kan something yang common ya. Itu something yang sangat biasa waktu kita kecil tuh kayak orang tua kita ngajarin kayak gitu. Aku yakin banyak teman-teman yang juga mendapatkan penjagaan seperti itu dari keluarga gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya akhirnya kita hanya menciptakan keuangan yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak bisa create more atau aku nggak bilang nggak bisa ya, tapi something ada yang blocking gitu loh, tanpa kita sadari. Sehingga kita hanya menciptakan uang yang cukup untuk kehidupan kita berjalan dan tidak menciptakan yang namanya wealth. Yang namanya wealth itu adalah kita bisa mempunyai uang lebih daripada kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa yang namanya menabung atau do investment atau beli properti atau apapun yang namanya menciptakan wealth atau kemakmuran. Sehingga tidak hanya kecukupan uang sehari-hari aja. So everything di mana kita menciptakan batas kecukupan kita tanpa kita sadari dan kita menolak atau mempunyai emosi di mana punya uang itu secukupnya saja, karena kalau berlebihan itu akan membuat kamu jadi sombong, seperti kata Rano bilang, atau membuat kita jadi orang yang lupa daratan, atau menjadi orang yang jahat, atau menjadi orang yang tidak disukai orang-orang lain karena kita sangat kaya. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 shop, profits, business creations, and beyonds. Yes. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Mungkin buat teman-teman yang masih kalau nggak ngerti clear statement ini apa, tapi jika kalian setuju nih bahwa oke, aku akan melepaskan energi tadi ya, merasa nggak pantas, merasa tadi hal-hal yang ditakutkan, you can just say yes. Itu kayak kasih konsen ke badan kayak
Oh ya, I'm releasing this Mm-mm. from my body. Jadi you Aku can just say releasing yes aja. apapun yang blocking. Mm-mm. Mm-mm. Ini ada pertanyaan. Kalau dari siapa nih? Krisi Swanto ya. Kalau rasanya kurang terus gimana ya? Padahal misalnya pemasukan sudah nambah terus. Hmm, Mbak Hedi, maaf lagi patah-patah atau aku ya? halo, udah, udah kah? Udah, Oke, udah udah. Mbak. Oke. Hmm, ada pertanyaan dari yang namanya Krisi Swanto. Kalau Mm-mm. rasanya kurang terus gimana ya? Padahal misalnya pemasukan sudah nambah terus. Oke, perasaan kurang itu kurang apa? Karena perasaan kurang itu bisa jadi something else yang kadang-kadang relasinya tidak dengan uang. Perasaan kurang adalah, makanya aku juga penting ya untuk kita refleksi ke dalam diri ya. Karena kamu tidak akan merasa feeling enough ya. Feeling enough dengan dirimu dan berapapun uang yang kamu punya. Kalau kamu juga tidak pernah bisa, apa namanya istilahnya, kamu ada semacam seek validation from others. Atau merasa bahwa aku pengen, tanpa sadar ya, aku pengen, ya kayak kemarin tuh ada klien juga yang dia kayak looking for parents validation atau kan bisa terjadi ya kayak misalnya ada anak-anak tuh misalnya satu keluarga anaknya 3 atau 4. Ya mungkin wajar kalau anaknya 3 atau 4, salah satu apa 2 di antaranya anak emas, yang 2 lagi nggak terlalu diperhatiin. Sehingga 2 anak yang looking for validation from their parents itu kayak merasa kurang terus gitu loh. Merasa kurang terhadap dirinya dan merasa bilang bahwa dirinya itu tidak pernah cukup baik karena tidak pernah dianggap oleh orang tuanya. Padahal sebenarnya kalau kalian sadari bahwa what if jika kalian stop untuk always looking for parents validation dan akhirnya berujung terhadap mencari validation from others atau from friends atau from your society. Sehingga yang namanya perasaan kurang terhadap uang itu dibangun dari awal muasalnya dari kamu kecil, bahwa kamu selalu mencari atau searching atau looking for your parents validation about ya betapa eksistensi dirimu, itu berujung terhadap bagaimana itu membangun kehidupanmu sehingga juga berefek terhadap betapapun kamu punya banyak uang, kamu tetap merasa kurang. So everything di mana kita selalu merasa kurang karena kita punya hal-hal di dalam diri yang belum terpenuhi, apapun itu, kita selalu mencari, ya biasanya akar muasalnya dari parents ya, dari ibu, dari ayah. Kita ingin dilihat, kita ingin dianggap, kita ingin disayang, tapi kita nggak bisa dapat karena sesuatu dan lain hal, karena kondisi. Apapun yang kamu putuskan bahwa menjadi cukup untuk menjadi dirimu adalah melalui other people validations, by parents, by friends, by colleagues, by society, will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pot, pop, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. Karena bagaimana kamu akan merasa cukup dengan berapapun uang yang kamu punya jika kamu sendiri di dalam diri gak pernah merasa cukup dengan dirimu. Di mana kamu merasa selalu ada yang kurang dengan diriku. Di mana ternyata asal muasal kekurangan itu base dari trauma parents. Ini contoh ya, karena bisa macam-macam. Bisa macam-macam ceritanya. Ini salah satu. Dan aku sih selalu bilang bahwa kunjungi masa-masa di mana kamu merasa bahwa kamu
merasa tidak didengar, tidak disayang, tidak diperhatikan, kamu kayak peluk dirimu saat itu di masa-masa kamu merasa kamu ingin banget dipeluk sama mereka tapi nggak bisa, ya kamu bisa bilang atau ngomong sama your younger version ya, "It is okay, you are safe now. Kamu sekarang sudah cukup apa adanya, kamu hebat. Thank you untuk tetap kuat untuk menjadi diri kamu sampai hari ini. Dan pilihlah untuk menjadi dirimu yang berbeda karena memang kamu sudah tidak memerlukan siapa-siapa lagi untuk say that you are enough." Everything that is, di mana kalian selalu menciptakan reasons atau justifikasi untuk saying that you are never enough. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, bad, talk, all 100 short bus, prophets, basis creations, and beyonds. Gimana Mbak Krisi, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin yang saya address isunya berbeda? Gak apa-apa, ngomong aja. Oke, Mbak Hedi. Udah. Oke banget. Apakah itu kena dengan dirimu atau ada Ya, sesuatu yang lain? kurang lebih ya begitu. Gitu ya. Oke, thank you Krisi buat Yuk. pertanyaannya. Kalau ada yang lain mungkin? Aku mau nambahin dikit boleh nggak Mbak Hedi? Boleh dong. Tadi karena Mbak Hedi sempat nambah apa memberikan memfasilitate ya untuk back to the younger self atau younger age, karena aku ngerasain banget sih banyak energi yang tercipta like apa kayak tadi yang merasa kurang gitu, itu tuh datangnya waktu dari kecil itu ya Mbak, karena di situ kan Ya. kita waktu kecil kan sebenarnya masih pure ya energinya ya. And then we get the first judgment atau first points of view mungkin ya. Ngeliat, oh nggak boleh ya. Oh ini nggak layak ya. Mungkin waktu kecil kita sempat merasa atau pernah mendengar ya kayak misalkan kita lihat mobil, pengen mobil itu, terus mungkin sekeliling kita bilang, ah itu mah mahal banget, kita nggak akan mungkin bisa. Nah itu tuh jadi energi yang ngeblok di badan kita loh teman-teman tanpa disadari. Betul, betul, So yeah, that's betul. that's why every ini aja aku udah merinding ya. Ini kayak kalau Ya. kalau kalian merasakan ada sensasi merinding di badan atau tiba-tiba nguap atau mungkin ada yang cekit-cekit, actually it's your body sign. Mekanisme badan Oke. yang merekam itu kayak berkomunikasi gitu ya. So ya, cuma mau nambahin Ya. itu aja. Mbak Heri agak patah-patah lagi, Mbak. Iya. Halo Mbak Heri. Ya, kita sambil nunggu Mbak Hedi better dulu ininya ya, sinyalnya. Thank you banget ya Mbak Krisi for the brief keberaniannya menulis pertanyaan. I know for some people bertanya aja itu butuh kayak keberanian gitu ya. Bertanya aja itu butuh sesuatu kayak, kalau aku nulis ini tuh ntar kayak gimana. So thank you for the question. Itu juga karena kadang pertanyaan yang dikasih oleh seseorang itu bisa berdampak sama orang lainnya. So the access consciousness, every time we clear one energy, misalkan kayak tadi ya, Mbak Krisi yang tanya, tapi all the people di sini itu juga ikut terbebaskan. So thank you. Jadi aku juga jadi ikut tuh, jadi ikut merinding kan aku kan. Oke, kita sambil nunggu Mbak Hedi lagi masuk, aku mungkin akan bacain dulu beberapa pertanyaan yang di atas-atas ya, Mbak Feby. Terima kasih Mbak Rahna dan Mbak Hedi. Masih merasa banyak sampah emosi yang harus di-clearing. I've been a journey to work on it dan finally ketemu akun dan aku dan Access Bars tertarik banget untuk ikutan receiving Access Bars. Biasanya harus berapa kali. Nah kalau di kami para praktisi itu tidak ada mengharuskan ya harus berapa kali atau berapa kalinya. It's like going to the gym ya. Kita nggak bisa sekali datang ke gym terus langsung ototnya jadi gitu kan ya. So it's also like that. Karena setiap harinya kita juga pasti punya points of view baru. Kita juga namanya masih makhluk sosial ya. Kecuali kalau kita di goa doang ya. Gitu ya. Kita mungkin nggak dapat points of view dari orang lain atau judgment dan limitasi dari orang lain. So bagi kami sendiri para praktisi kalau bisa memang sesering mungkin. Tapi buat teman-teman boleh dicoba sekali. If it works, it fits kalian cocok gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi at least
seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, sebenarnya nggak ada harus. Kapanpun kalian ada kepikiran selewat, maybe itu your intuition asking, your body asking for bath session. Karena basically tubuh manusia tuh pinter ya, apapun yang bisa masuk itu pasti bisa keluar sebenarnya. Kita minum, keluarnya lewat pipis. Makan, keluarnya lewat buang air besar. Tapi kalau mental sampah mental ini loh yang energi ini masuk ngeluarinnya gimana? So this is one of the way modalitas yang bisa teman-teman coba ya. Welcome back Ini Mbak Heidi. mau Ya Mbak, nanya, ya kan Mbak Krisi katanya ada silakan. offline session di Bintaro hari ini gitu ya. Itu apa kayak dari pagi yang ke sore atau gimana? Ya, ada yang standby Iya, gitu. ada standby cuman memang ruangannya karena dipakai juga buat group session jadi by RSVP. Make sure jadi pas datang ada. Tapi kalau mau nunggu juga nggak apa-apa. Open juga di sini. Gitu ya. Thank you. Mbak Heidi, are you back? Mana Mbak Heidi tadi? Belum kelihatan ya. So, ya silakan kalau teman-teman misalkan tertarik hari ini di Bintaro dan di Bandung ada juga sesi access bars, facelift, before format. Mungkin kalau kemarin juga ada yang bingung ya pertama kali banget join sesi gini dia nggak tahu harus ngapain. Katanya cuma disuruh tiduran aja, memang disuruh tiduran aja karena you learn to receive, not doing anything, just receive gitu ya. Sambil kita nunggu Mbak Hedi, aku cek-cek lagi ya. Aduh, sebenarnya banyak banget nih teman-teman yang udah kayaknya udah siap ya dapat 500 juta ya. Karena bersyukur, kaget, gak percaya, happy, seneng. Aku aja kayaknya yang takut ya. Takut dimintain. Aduh gimana ya, takut diutangin. Bersyukur, seneng banget. Tapi ini ada juga nih. Tapi merasa kalau punya uang banyak akan boros banget. Karena aku anaknya impulsif. Nah, what judgment do you hold about yourself? Actually, ya kan? What is impulsive? Kenapa energi apa di balik impulsif itu? Karena I don't see anything wrong with being impulsive for me, ya kan? Boros. What's your points of view about boros? Apakah dulu pernah mendengar orang ngomong lu boros banget sih, terus itu jadi sesuatu yang negatif ya? Jadi kita menghindar banget tuh diomongin orang jadi boros sehingga ketika kita rasanya kayak oh pengen splurging buat diri sendiri ya, nyenengin diri sendiri, itu langsung badan kita tuh kayak rasanya kayak wah gua udah being boros nih. Udah kayak wah ini orang bakal bilang apa nih. So that's energi yang juga secara tidak langsung jadi ngeblok sih itu diri kita. So everything that is yang membuat kalian merasa bahwa diri ini itu tidak pantas boros untuk diri sendiri. Bersediakah kita hancurkan, kita lepaskan that we all deserve to be boros. Kita deserve memfoya-foyakan. Yes, what do you think? Dan karena points of view tentang foya-foya, boros, impulsif, ini kita mesti cek the energy behind soalnya ya kan. Kenapa kita lihat itu sebagai energi yang buruk atau kita lihat itu sebagai label yang negatif gitu. What if it's actually a power? What if it's actually a power? Impulsif, you feel gitu kan kayak pengen beli. Bagaimana kalau dalam hidup kita bisa menciptakan hal seperti itu ya? Kalau pengen I want it, I get it gitu. Kalau ada aku beli. Gimana kalau kita bisa terus begitu dan tanpa merasa kurang, tanpa merasa bersalah gitu ya. So, Oke, welcome back aku Mbak Heidi. balik. Sorry ya, Gak ada kesalahan apa-apa, teknis. no worries dong. Silakan. Jadi sampai mana ceritanya? Aku agak clearing Iya, aku tadi sedikit mau nih tadi clearing kan karena pertanyaannya tadi kan Mbak bilang, Feby. "Mm-mm." Oh. Kalau tadi Mbak Feby aku clear karena di komen nih seneng punya banyak uang tapi takut boros banget karena anaknya impulsif. So what's the points of view and energy behind judging ourselves that we are impulsive dan boros? Because I don't see something wrong with being boros dan being impulsive actually now ya sekarang lebih santai. Ya, kalau aku dulu sih, kalau misalnya ada orang yang berpikir seperti itu, di mana kita selalu dijudge untuk menjadi boros ya, karena kita kan pasti dari kecil di dikasih tahu diajarin untuk ayo nabung, nggak boleh boros-boros kan kayak gitu ya. Jadi dulu aku selalu merasa setiap aku spending something, selalu orang tuaku bilang aku tuh boros, dan itu nggak bagus.
Perempuan tuh nggak boleh boros, perempuan tuh harus pintar untuk menyimpan uang. Sehingga pada saat kita spending money, yang mana hal-hal yang kita spend itu benar-benar justru membuat hidup kita jadi kayak expand banget, bahagia banget. Tapi kemudian karena judgment dari orang tua, and then kita shut down ourselves. Gitu dengan untuk, oh nggak boleh boros ya, oh nggak boleh spending money ya. Akhirnya apa? Kita energinya nggak enak pada saat kita selalu mengeluarkan uang. Tapi setelah saya kenal akses, saya justru ditanya, di challenge tentang, what if jika kamu selalu bisa menciptakan uang, what would it takes, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menciptakan uang lebih daripada yang kita ingin spend. Jadi instead of kita judge diri kita karena kita boros, karena kita beli macam-macam. So, seberapa banyak kita boleh create atau kita memutuskan untuk create money lebih besar daripada berapapun yang kita spend. So everything di mana kita merasa bahwa boros itu sesuatu yang salah atau membelanjakan uang di mana itu untuk membuat hidupmu bahagia. Tapi I'm not talking about impulsive buyer ya, itu beda lagi soalnya. Kalau impulsive buyer itu based on trauma. Itu adalah mengisi kesepian atau kekosongan, itu bukan itu. I'm not talking about that. Tapi aku membahas tentang pada saat kita boros atau kita spending money itu for the things that makes our life greater. Pada saat kita membeli itu kita langsung rasanya, aduh gila, seneng banget, luar biasa banget. Sehingga kalau kita luar biasa, hopefully kita juga bisa create more yang bikin hidup kita greater lebih banyak kan. So everything dimana kita menjudge diri kita untuk selalu salah pada saat kita membeli sesuatu yang justru membuat hidup kita bahagia dan bling-bling atau sparkling. So kita memutuskan untuk shut it down daripada menjadi expand. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, bad, pok, all, 100 short, best, perfect, species, creations, and beyond. Dan di mana kita selalu tidak pernah memilih untuk bisa menciptakan uang lebih besar daripada yang kita ingin spend. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, bad, pok, all, 100 short, best, perfect, species, creations, and beyond. Gitu, teman-teman. Karena nggak kedengeran suaranya. Tes sekarang. Dah, oke. Dan Mbak Feby kayaknya mau tanya, silakan angkat tangan. Yang mau tanya juga boleh ya, raise hand ya. Ya, halo, hai Mbak Rana dan Mbak Heidi. halo. Aku lebih enak kayak gini ya daripada ngetik ribet. Ya, benar. Thank you so much untuk sesi ini. It's my first time to join and first time juga tahu Access Bar. Newbie Access consciousness. less than a month I guess because aku baru ketemu sama akunnya Mbak Rana. And I'm so blessed for that. And then jadi I've been in this journey to banyak sampah-sampah emosi mungkin karena mungkin aku orangnya emang amat sangat emosional ya. Jadi gampang react, gampang bla 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 lah gitu. Jadi aku juga udah mencoba terapi ini, terapi itu gitu. But I've learned a lot juga. Walaupun terapinya nggak selesai, tapi I've learned a lot. Aku baca artikel juga banyak gitu kan. Terus aku pikir, oh Access Bar sangat interesting banget nih gitu kan. Terus aku juga punya, nggak masalah sih sebenarnya about money. Gimana ya? Aku punya masalah dengan saving gitu. Kayak aku tuh nggak punya saving. Karena setiap aku punya uang, aku merasa it's not belong to me gitu. Kalau aku receiving selain dari salaryku gitu, incomeku per month gitu, aku pasti spend gitu. Dan ketika aku mendapatkan uang dari tempat lain, aku merasa oh it's not belong to me. Jadi I have to share it to others, even though itu small money gitu kan, small amount gitu. Tapi I have to share it karena I know it's not belong to me. Karena I've been searching kenapa sih gitu. Karena aku belajar, oh actually I deserve kok untuk saving ini gitu kan. I deserve kok untuk
untuk beberapa tuh aku sisain untuk aku saving gitu kan. Itu aku mulai belajar hari ini gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kayak enggak, ini uang bukan untuk aku, ini untuk aku harus share it karena kalau untuk aku kayaknya aku ngeri megangnya gitu karena aku merasa it's not belong to me gitu. Karena dari masih kecil papaku selalu giving, 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 giving. Tapi nggak mengajarkan aku receive, receive, receive gitu. Jadi kayak papaku tuh kayak selalu mengajarkan aku juga apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kayak gitu kan. Jadi kamu berbuat baik, kamu giving giving itu kamu akan receive receive. Of course, aku percaya itu dan aku merasakan itu. And I feel selalu abundance gitu. Karena walaupun aku nggak punya saving tapi aku selalu receiving money kayak ada aja gitu kan. Tapi ya the problem is aku nggak punya saving gitu. Benar, aku setuju banget sama Mbak Hedi sama Mbak Rane, impulsif itu baik gitu. Karena itu bukan masalah reward juga, tapi ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita juga nggak kekurangan, ya itu kita feeling fulfilled kan, feeling content gitu. Oke. Tapi Aku itu cuma itu sih. Aku nggak bisa saving karena aku takut saving. Ketika aku saving pasti saving itu akan ada aja urgent thing yang harus aku keluarin gitu atau jadi aduh gimana nih main blockingnya nih gimana nih cara aku merasakan I deserve kok gitu. Nah sekarang nih kemarin aku kayak dapat bonus aku diemin tuh aku diemin tapi aku diemin juga aku takut salah gitu kalau gue diemin ntar salah juga nih gitu jadi what should I have to do gitu with that money sekarang aku punya nih cuma sedikit sih dalam bentuk USD terus aku langsung buka USD terus aku taruh tuh di bank accountnya USD gitu tapi aku sampai aku hidden gitu biar aku lupa sama aku punya uang itu gitu saking aku takutnya gitu so aku takut aduh ini belong to me enggak ya gitu loh Mbak. Buat Ayu, kamu tuh takutnya takut apa? Aku takut ya ntar juga uangnya keluar lagi untuk something yang ternyata harusnya gue keluarin untuk biasanya gue impulsif, gue jajan, gue sharing, tapi gue simpen, ntar malah keluarnya untuk yang urgent kayak mungkin gue sakit atau I have to help others tapi in a bad way kayak gitu loh. Oke. Mm-mm. Jadi seberapa sih kamu punya blocking bahwa memiliki uang itu sesuatu yang tidak baik atau apa nih? Aku kok ngelihatnya nih kayak semacam rules of your life. Right. Rules of your life that kamu tuh nggak usah saving money. Kamu tuh hidup di dunia ini adalah untuk berbagi dan you never allow yourself to enjoy whatever you have. Everything that is di mana kamu punya that point of view dan itu menjadi program dirimu untuk merasa berdosa dan selalu merasa bersalah untuk enjoying whatever you have because it's always belong to others, never be you. Will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 short, best, prophets, basis, creations, and beyonds. Di mana kita selalu menjadi kadang-kadang Feby sadar ya di akses tuh kita ada yang namanya orang tuh menjadi selalu as become a savior of all mankind. Jadi kita tuh memang ada beberapa orang yang memang kita punya life path seperti itu dan mungkin your dad itu seperti itu dan dia turunkan itu untuk kamu sehingga dia kayak punya apa ya ini apa ya namanya ya kayak life purpose bahwa I live not for me. I live for others. Always others, never be me. So everything di mana kita punya that kind of life purpose. However, karena kamu tidak punya kesadaran, kamu just do, just be. Tapi setelah kamu punya kesadaran, kamu punya choice loh untuk not to. So everything di mana kamu selalu merasa tidak punya pilihan kecuali menjadi itu. Untuk selalu memberikan apa yang kamu punya untuk orang lain. Never give yourself in order to love yourself. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, all 100 short boys, prophets, basis, creations, and beyonds. Dan aku juga mempoinkan satu lagi tentang anger kamu ya. Di mana kamu merasa bahwa orang lain sangat lambat berpikir because you thinking so fast.
How did you know that? I know. I know. So You? you easily snap to others because they're so slow. Did I say that? No, I Oh, know. It's really? just energy, yeah. I can read your mind. Oh my goodness. You destroy and create. Right, wrong, good, bad, but pop, all prophets, business, creations, and beyond. I was like, Seru ya. aku bilang ya. Emang aku spill itu ya gitu kayak. No. Gua notot itu kenceng banget tadi. Sorry for that. Well, it's okay. No It's need to okay. sorry It's okay. actually. Because Feby tahu ya bahwa memang ada beberapa orang tuh like orang yang autis, orang ADHD, orang yang apa tuh? Apa sih? Pokoknya yang apa tuh ya orangnya OCD, bahasa OCD. ya pokoknya yang kayak gitu-gitu itu, they usually speak in energy language. So therefore mereka tuh memang very fast gitu. Kamu tuh nggak perlu ngomong untuk bisa buat kamu berbicara itu somehow tuh too slow. So well, I can understand that kind of people. However, gimana caranya supaya kamu lebih bisa ease dengan kamu punya hal seperti itu ya. Karena kamu kan hidup dengan orang-orang yang macam-macam ya kan. Tapi tapi bagaimana nih kamu bisa ease dengan itu sehingga kamu lebih relax menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip slow. Everything that is will destroy and create. But I need Right, that. wrong, Yes. good, bad, but pop, all 100 your voice, perfect, business creations and beyond. Oh my goodness. Hmm. Yeah, I have that problem as well. Ya, Tapi aku benar-benar belajar banget. Oke, aku harus menerima. tapi Ya, gini, harus satu mungkin energi juga yang. please do not judge you because you're too fast. What Mhm. if jika what would it takes for me to Hmm. understand other better Hmm. without dismiss myself. Hmm. Jadi kamu tidak harus jadi slow juga in order to fit in with Ya. others. You just be you just Ya. fast as you are. Hmm. Tapi kamu tetap bisa get along with others with total ease. Hmm. What would it take? Ya. Gitu. Karena dengan kamu bertanya, kamu tahu gimana caranya. Ya. Karena bisa jadi pada saat aku bertanya itu jawabannya akan berbeda dengan pada saat kamu bertanya. Ini namanya awareness. Hmm. Sehingga jawaban itu akan selalu berbeda untuk Feby dan untuk Heidi atau untuk Rahmat. Hmm. Gitu. Karena jadinya kadang aku questioning myself gitu. Ini gue yang salah sendiri apa emang gue yang nggak bisa keep up dengan There is mereka? nothing wrong with you. There is Kadang-kadang nothing Apa wrong gue with yang nggak each of bisa keep us up here. Iya. kadang apa gue yang nggak bisa keep up dengan mereka atau mereka yang I Iya. don't know gitu. Jadi akhirnya Iya. whatever gitu. Iya. Akhirnya coba banyak-banyak asking questions yang tadi aku bilang in order to untuk kamu get the awareness what to do. Ya, Karena this is not about you dismiss whatever your capabilities karena aku bilang itu capabilities ya. This is not about kamu dismiss your capabilities tapi gimana caranya dengan kamu punya capabilities ini kamu tetap bisa get along with others with total ease. So everything that makes you never choose it or becomes the energy will you destroy and uncreate. Right, wrong, good, bad, but talk, all 100 short bursts, perfect, basic creations and beyonds. Thank you, Mbak. Because in order to do that as well, to find what's wrong with me or what my life purpose segala macam, aku juga sampai human design sih. Aku human design, aku tarot juga, aku apapun itu deh gitu. Karena aku kadang questioning gitu, ini gue yang nggak belong atau gue yang beda, bukan beda sendiri sih, maksudnya kayak gimana sih gitu. Jadi ya mungkin in the crisis midlife juga ya gitu. Jadi I have questioning a lot about myself and then what to do with people, with myself gitu. Jadi aku human design juga segala macam. Okay, instead of asking what's Numerologi wrong, juga. instead of asking what's wrong, what if jika kita bertanyanya what's right about this, I'm not getting. Apa yang benar tentang semua ini yang aku belum tahu. Iya. Jadi kita energinya beda ya. Kalau what's wrong kan kita langsung kayak ngejudge diri kita ya. Ada wrongnya ya, wrongness of Ada you wrongness. gitu. Tapi kita tanyanya justru apa ya yang benar tentang ini yang aku nggak tahu. Ya. Semua kejadian, semua masalah dalam hidup kita selalu ada hikmah ya. Makanya kita selalu carinya tuh justru apa yang benar dari semua ini yang aku nggak tahu ya. Karena kan belum tahu ya.
tapi Ya, selalu benar. Karena emang setiap kejadian dalam hidup itu ujung-ujungnya selalu jadi perbaikan untuk hidupku kok. Jadi kita semangatnya tuh lebih mencari apa yang benar tentang ini aku belum acknowledge gitu, yang aku ya, belum tahu ya. gitu. I'm finding also what is my soul mission, my purpose of life gitu kan. Karena I feel enough gitu, I feel content, but there is something emptiness juga gitu kan. Kayak uh, di 1,5 tahun lagi aku akan enter my 40ish. And I feel like gila 40 tahun gue masih stuck di 11 tahun in my office gitu kan. Tapi kayak aku udah belajar, aku udah apply sana sini dari tahun lalu tapi nggak dapat. Tapi I feel like, but that's not my purpose gitu. I feel like I need to do something more than this about me, inside me. Not about money, not about material things juga gitu kan. Yeah. I need to do something. That's why aku human design, aku numerologi gitu. Okay. Jadi aku kayak mau coba, kayaknya access bar, jadi access bar practitioner. That's my purpose of life, like Yeah. mission. Yeah. Oke. Everywhere di mana kamu juga merasa bahwa punya kehidupan yang fully atau content with your life itu meanings doesn't have to be a 9 to 5 works, 9 to 5 jobs. Will you destroy and create? Rangkut pat patpok all 100 shopers perfect business creations and beyond. Jangan juga punya kesimpulan bahwa 9 to 5 life itu something yang juga membelenggu hidupmu. What if jika kamu tetap bisa create 9 to 5 life and also with others. Jadi kamu punya yang lain-lain. So karena somehow kita tuh punya energi gede banget loh. 9 to 5 itu nggak cukup gitu loh. Kita kadang-kadang I have beyond gitu kan. Ya udah, kenapa nggak choose dua-duanya? Kenapa harus milih salah satu? So, dimana jika kita merasa bahwa kehidupan tuh harus salah satu 9 to 5 atau bisnis and never be both, you destroy and create. Right, wrong, good, bad, but talk all 100 chapters, perfect species creations and beyond. So I think access bar practitioner aku akan mendalami Whatever it is. karena aku bisa sharing to others, helping others juga. That's Itu my part of your life path juga kalau emang itu benar your life path ya tuh sharing with others. Cuma ingat with consciousness ya. Jadi pada saat kita berbagi memberikan kepada orang tetap bertanya. Am I doing this because autopilot program to giving for others? Or memang aku memberikan ini karena this is going to be ini akan membuat hidup aku juga besar karena aku memberikan ini ke orang lain. Hidup itu tentang itu ya. Itu tidak hanya memberi tapi kita bonyok. Memberi kita bonyok. Tapi hidup itu tentang bagaimana kita memberi tapi juga aku menjadi besar, dia pun menjadi besar karena dia bersyukur. It's something like that. right. Gifting and receiving-nya jalan. Gitu ya. Thank you. you. Jadi aku sesinya banyak banget dipanjang. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan you bisa asked. buat yang lain. Yeah, because you asked. So yeah, privilege for people who Oke. ask actually. Ini Sebenarnya padahal kita udah 5 bahas menit uang. lagi loh. Iya, tapi Bahas bisa uang ke situ tapi ya. ke sana ya. Nah, Mbak, kita ada waktu 5 menit lagi, kita pick some question again kali ya dari Yang komen. tanya. Ada di ini Ian nih di komen. Saya merasa ada kesinambungan soal rezeki khususnya di sini dalam bentuk uang. Di zaman saya kecil terlihat sosok bapak kurang provide. Jadi looking for ini ya, parents itu ya. Bapak tidak menghasilkan uang, tidak lebih banyak dari ibu, dan bapak terbackup sama nenek. Nah sekarang saya ada pacar yang kondisi realitasnya sangat terbatas juga kondisi finansialnya. Saya jadi mikir ini kok kayak looping, kayak cerminan gitu. Ini emosi yang gimana? Ini apakah ada sesuatu yang blocking atau gimana? Karena kok kayak attract di situasi yang sama ya. Mungkin aku akan ngomongin tentang yang namanya generational trauma ya. Karena gini, kita tuh tanpa sadar dari kita di dalam kandungan ibu. Jika memang situasinya tuh seperti itu bahwa ayah tuh bukan, jadi kayak ini misalnya Ian ini laki-laki apa perempuan ya? Perempuan ya? Perempuan ya. Perempuan ya. Ian itu dari di kandungan ibu situasinya bapak bukan provider dan ibu adalah yang provide gitu ya. Sehingga dalam kandungan pun Ian sudah merasakan yang namanya ibu itu adalah sosok yang harus provide keluarga. Akhirnya apa? Ian tumbuh dengan perasaan emosi bahwa mom atau ibu adalah seseorang yang
harus memprovide keluarga tanpa disadari ya. Karena ini adalah pikiran mamanya Ian gitu loh. Ini adalah pikiran mamanya Ian yang dipersif oleh Ian dari waktu dijanin. Dan dia growing, kamu growing dengan situasi di mana memang kenyataannya bahwa ayah itu less provide daripada mama. Akhirnya, walaupun itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kita inginkan, tapi tanpa sadar kita tuh create yang namanya feels like home. Kamu tahu nggak rasa feels like home? Even though itu salah, even though itu toxic, even though itu wrongness, even though itu kekerasan. But kalau kita growing dengan rasa feels like home, kita akan cenderung menarik pasangan atau orang yang sama dengan the way kita feeling it. The way kita merasakan apa yang kita rasakan pada saat kita growing. Dan itulah di saat-saat dimana kita memang harus memutuskan pattern. Karena itu adalah suatu energi yang kamu kayak growing dengan pemahaman bahwa, oh, perempuan tuh memang harus bisa provide. Dan it is okay kalau laki-laki tidak bisa provide. So ini adalah aku yang betul-betul provide. Even though itu nggak nyaman, tapi karena kamu feels like home, the energy. Sehingga you invite that kind of person, orang-orang seperti itu untuk datang ke hidupmu. Sadar nggak? Maksudnya mungkin itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Tapi aku mungkin bisa bilang bahwa semua rasa-rasa di mana kamu merasa bahwa perempuan tuh harus bisa menjadi segalanya. Perempuan harus bisa menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang pengasuh, juga seorang provider untuk family. No matter what, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan kamu merasa kamu tidak pernah mempunyai pilihan yang berbeda dengan itu, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 shock, best, prophets, basis, creations, and beyond. Dimana sadari bahwa apa yang kamu growing with, semua situasi keluargamu yang membuat kamu besar dengan itu, dan kamu merasa itu feels like home, sehingga kamu tanpa sadar kamu merasa bahwa itu adalah realita yang kamu ciptakan juga, tanpa kamu merasa bahwa kamu punya pilihan untuk memilih yang berbeda. Sehingga kamu ini kayak sesuatu yang pattern tanpa sadar kamu ulang gitu. Karena kamu tidak punya kesadaran atau tidak memilih untuk berkesadaran bahwa aku boleh loh untuk punya pasangan yang bisa sayang lebih ke aku, bisa memberikan lebih ke aku sehingga aku lebih rileks. Aku nggak usah menjadi provider. Aku nggak usah menjadi wanita yang sempurna untuk keluarga. Well, it's a choice. Dan bagaimana kamu memilih untuk menjadi dirimu yang berbeda rather than apa yang terjadi di keluargamu sebelumnya. Everything di mana kamu tidak pernah memilih untuk benar-benar choosing you atau memilih dirimu karena sesuatu itu adalah sangat benar untuk kamu dan bukan karena perasaan-perasaan di mana itu adalah belong to your family atau belong to your mom atau belong to your dad, yang mana itu sebenarnya bukan dirimu. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 shock, best, prophets, basis, questions, and beyond. Gimana Ian? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Apa ada yang aku miss dari apa yang aku omongin? Silakan Ian kalau mau merespon. Masih di sini nggak ya? Oke, boleh ya sambil misalkan mau ditulis-tulis kalau belum bisa berbicara. Tapi itu cukup memang energi yang cukup besar ya Mbak tentang perempuan harus jadi segalanya. Jadi segalanya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Perempuan Kita kan kadang-kadang suka gitu ya dituntutnya. ya apalagi juga iya feminis banget kan. Wah, we can do it all, we are warrior gitu kan. Tapi sampai jadi lupa sama bahwa yang kadang capek, kadang lelah itu jadi maskulin banget jadinya. Bukannya salah atau benar, tapi sekarang lebih ke menyadari aja ya teman-teman. Selama itu memang dirimu, karena memang ada beberapa alpha female ya yang memang sangat maskulin gitu. Itu nggak apa-apa karena memang itu adalah dia. Kita tuh kan di access consciousness ini lakukan sesuatu yang benar-benar dirimu dan bukan itu belong to others. Perasaan yang menjadikan kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan dirimu itu menyesakkan dada sih. Bikin kamu gampang sakit, bikin kamu umurnya pendek. Ya, that kind of things. Jadi aku ngajakin teman-teman untuk lakukan sesuatu yang benar dirimu. Yang dirimu seperti apa tuh apa? Kalau sampai kamu ditanya kamu tuh pengennya apa aja nggak tahu, nah itu coba cek lagi deh.
what happened in your life sampai kamu tuh benar-benar losing yourself gitu. Sampai kamu tuh kehilangan dirimu because you always fit in with others. Kamu selalu pleasing others. So you never choose you. Everything that doesn't allow you to choose you. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, Yes. talk, all 100 short bursts, perfect spaces, creations, and beyonds. Mbak Hedi, sebenarnya waktunya udah mau selesai, tapi kita nggak apa-apa nggak? Kita ada beberapa, karena tadi sempat Iya, sinyalnya boleh. keganggu, boleh ya Boleh. Mbak? Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Ian tadi nih nambahin nih. Nah, untuk memutus tadi, apakah tetap bisa dengan membantu support pacarku ini, bantu berpikir, bantu dia mengatur keuangannya, gitu-gitu, Mbak. Iya, if it is Gimana nih ya? gini, kalau menurut Ian itu adalah sesuatu yang true for you, do it. Di akses nggak ada yang salah. Mm-mm. Kita percaya tidak ada yang salah dengan semua pilihan kita. Tapi semua pilihan ada efek sampingnya. Bukan efek samping ya, ada konsekuensi. Bukan konsekuensi juga, apa nih, Rana? Tapi ada pilihan, Setiap pilihan setiap itu pilihan pasti ada akan cerita. menciptakan, ya ada Ya, cerita dan ada menciptakan ceritanya. ribuan pilihan juga kok. Jadi, Betul. Jadi tidak ada yang salah. Nggak ya. pernah ada yang salah. Cuma aku tetap empower teman-teman untuk yuk kita melakukan sesuatu yang benar-benar kamu gitu. Jangan melakukan sesuatu yang karena aku begini, karena aku begitu, karena aku kasihan, karena aku sayang pacarku, karena aku apalah, bla bla bla. Dan kamu lupa nanya ke dirimu yang nyaman buat kamu apa. Sebenarnya itu yang paling penting sih. Gue ngajakin Takut, teman untuk ya. begitu. Takutnya pacarnya belum choose ke situ ya. Itu bukan Ya, nggak ada di apapun. pilihannya. Ya, apapun alasannya gitu. Ya. Karena kadang-kadang kalau memang apa ya? Kadang-kadang kita tuh tahu pasangan kita dari awal nih, dari awal kita membina suatu relationship dengan seseorang. Kita tahu sebenarnya kita punya awareness bahwa dia sebenarnya not the right one. Tapi kita kita tetap memilih dia dengan semua alasan dan justifikasi yang kita buat. And then kita spend years sama dia. And then after spending udah bertahun-tahun sama dia, ternyata akhirnya putus juga. Dan kemudian kamu flashback lagi ke the moment kamu awal-awal berkenal sama dia. Sebenarnya gue tahu gue tuh nggak cocok sama dia. Kok gue tetap milih dia tuh kan, bener kan? I spend how many years gitu kan sama dia. Akhirnya kayak gitu kan. But you know sebenarnya dari awal. Ya ini nggak cuma masalah pacar aja ya. Ini masalah kerjaan. Ini masalah kamu memutuskan bekerja di mana, memutuskan investasi di mana. Ini semua area kehidupan. Seberapa banyak kalian menolak atau menjudge diri kalian overthinking about awareness atau information yang biasanya atau intuisi yang kalian sebenarnya udah tahu di awal tapi kalian menolak untuk mendengarkan itu. Everything di mana kalian merasa bahwa your awareness and your intuition itu adalah overthinking and you judge yourself because you have awareness. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 short bursts, perfect spaces, creations, and beyond. And beyond. Oke, mungkin last question nih Mbak dari Riva. Pertanyaannya mungkin ini agak lebih general ya, tapi mungkin bisa kita arahkan ke how to consciousness about money ya. How we can develop awareness of our consciousness dalam kehidupan sehari-hari yang sangat rasionalis dan sibuk. Thank you. Memang kalau misalnya udah ngomong consciousness itu memang itu beyond logic sih. Karena semua itu adalah energi dan semua di dunia ini, segala sesuatu di dunia ini adalah energi dan segala sesuatu ternyata kalau dalam ilmu access consciousness kita selalu connect dengan semua energi-energi itu. Dan di mana pada saat kita memutuskan untuk menjadi sangat conscious, kita selalu terkonek dengan apapun di sekitar kita, termasuk whatever keseharian tentang uang, keputusan-keputusan kita tentang uang, keputusan untuk memilih investasi di mana, untuk menghabiskan uang di mana, itu semua tuh kita connect dengan semua itu. Energinya tuh ada semua gitu. Misalnya kantor, bisnis, investasi, itu semua tuh ada energinya. Nah, kalau saya, bagaimana jika semua, every logic, every data itu put in the table. Dan setelah kita memutuskan by logic, kita juga terus bertanya dengan awareness kita gitu. Misalnya ada pilihan nih, setelah kita masukin data A, B, C dengan logika, menurutku investasi A ini lebih baik dari B.
Tapi pada saat itu put in the table by logic semua itu A itu lebih baik daripada B. Tapi ternyata setelah kita pakai awareness, kita pakai intuisi. Kenapa ya aku droning to B rather than A? So, biasanya kita pancing lagi dengan pertanyaan. Universe, Tuhan, boleh nggak aku dikasih informasi? Kenapa ya? Aku kok feel droning to B rather than A. Padahal secara data, jelas ini A tuh lebih menguntungkan daripada B. Biasanya kalau kamu emang sangat sangat conscious ya, sangat sadar, sangat connect dengan energi, kamu biasanya Mas, akan dapat jawaban LCGC loh. itu apa sih? Mobil Sorry, silakan. Biasanya kalau kamu sangat conscious, kamu bertanya seperti itu, kamu akan dapat jawaban sih. Hingga kamu akan tahu kenapa B ini memang lebih cocok buat kamu rather than A. Padahal secara data A itu lebih bagus gitu. Jadi apply kesehariannya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Karena kalau kita ngomongin logika dan kemudian kamu mendapatkan jawaban atas logika itu A, tapi kemudian pada saat kamu tanya lagi, apa ya yang bikin aku bisa out of control, out of form structure, significance, out of linearity, out of concentricity. Intinya kamu benar-benar menerabas ruang dan waktu, kamu menerabas molekul-molekul di energi di dunia ini, sehingga kamu benar-benar bisa tahu yang terbaik buat kamu tuh apa. Bahasaku terlalu ini nggak kayak agak Nggak apa-apa, pemanasan. mohon maaf ya teman-teman, bahasa saya kalau emang agak-agak gimana gitu ya, Pemanasan tidak apa-apa. tapi memang karena semua itu energi, Pak Rifa, ini aku tahu ya Pak Rifa ya, karena Apa semua kabar itu Mbak Hedi? ya baik Pak Rifa, karena semua di dunia itu adalah energi, dan energi itu menerabas logik, sehingga when you perceive something is better than the logic, be it, gitu. Karena tapi boleh nggak dipancing lagi dengan pertanyaan, if I choose this, jika aku memilih ini, bagaimana hidup aku 2 tahun ke depan? If I choose this, bagaimana hidup aku 5 tahun ke depan? Sorry to say, kalau misalnya teorinya, yang namanya masa depan itu, energinya sudah ada. Karena apa? Aku nggak tahu ya kalau teman-teman ada yang non-muslim atau apa. Semua yang terjadi dalam hidup kita tuh basically sudah tertulis. Sudah ada suratannya. Sehingga, kita pun juga untuk energi masa depan sesuatu yang belum terjadi, kita udah bisa perceive, Mas. Sehingga kamu bisa pancing dengan pertanyaan itu. If I choose this, apa yang akan terjadi dengan hidup aku dalam 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan? Jika rasanya tuh exploded, kayak expand banget, light banget, go for it. Insya Allah. Ditambah doa juga ya. Doa juga, istiqoroh juga, atau apapun lah yang kamu lakukan semua hal itu. Karena rasa dan energi yang kamu perceive itu, it usually never lie to you. Gitu ya. Ya. Addition Mbak Hedi, sorry ya. Mm-mm. Kalau itu berarti kan mostly dari questioning ourselves ya. How Yeah. we can see about the problems and not problems, is we facing some kind of Iya, ada yang Situation. ya, Situation. situations. Yeah, but sometimes kan kita nggak cukup aware ya, yang ini benar atau yang itu benar atau which one the choices. Tapi kadang kan ya seperti tadi balik lagi, kalau kita udah terlalu dragging into the problems every day, kita tuh ya nggak punya perasaan lagi terhadap awareness diri kita sendiri. Jadi mungkin balik lagi pertanyaannya, kita mesti ngapain sih supaya kita bisa mendengarkan diri kita lagi? Iya. Kamu kalau udah sampai 6 begitu, are you avoiding things? Are you avoiding things so you never let your consciousness atau your awareness to Yeah, because to logic ya. Yeah, to on gitu loh di dalam dirimu. Karena menjadi logic itu kayak autopilot program juga Pak Rifa. Menjadi logic is something yang autopilot. Coping mechanism ya kadang ya Mbak ya. Ya, bisa juga. Sehingga kamu itu, kalau kamu conscious, kamu itu nggak punya autopilot program, kamu just connect with everything. Oke, aku choose consciousness here, apa yang harus aku lakukan? Itu kamu kayak kasih jeda sedikit lah waktu untuk dirimu untuk memproses itu. Dan biasanya kalau misalnya autopilot program untuk being logic, itu sesuatu yang kamu mikir aja belum, kamu udah lakukan gitu. Kayak itu udah jet gitu, langsung aja gitu.
Tapi pada saat kamu pakai consciousness, kamu tanya dulu. Tanya tidak bermaksud untuk langsung mendapat jawaban saat itu juga. Bertanya tujuannya adalah untuk open your awareness about what you do in this situation. Dan pada saat kamu menjadi aware, kalau kamu berprogram secara logik, kamu akan selalu dalam situasi tertentu, kamu pasti akan milihnya A. Tapi kalau kamu pakai awareness, di situasi yang sama, kamu kadang-kadang milihnya C. Itu awareness. Jadi logic itu something yang kayak repeating pattern, because itu based on everything yang kamu sudah pernah absorb sebelumnya, kamu tahu sebelumnya, jadi semua itu udah tersimpan di otakmu gitu loh. Bahwa setiap ada situasi gini, you have to do this. Tapi pada Yes. saat kamu having awareness, situasi begini kadang-kadang jawabannya C, nggak harus A. Itu namanya kita pakai awareness. Karena memang ya kalau logic itu sesuatu yang selalu in order. Kalau awareness itu something yang well, Di luar. sometimes chaos. Yeah. Chaos. Yeah. Unpredictable ya. Ya, unpredictable. Tapi when you choose it, you feeling light gitu loh, Pak Rifa. Itu nggak pernah bisa bohong sih. Kalau kamu Yep, feeling heavy, no matter kata logika itu kan udah bener, hitung-hitungan gue nggak salah nih. Tapi kok gue heavy ya? Oke, tanya lagi, Pak. What if jika aku apply consciousness here? What if kalau misalnya aku choose awareness here? Apa jawaban yang paling tepat dari ini semua? Makanya kita tuh apa ya, bertanya begitu sih bisa dibilang kayak doa ya. Itu kan part of kita berdoa ya untuk siapa aja ya yang bisa berkontribusi ke aku di dunia ini, apapun itu. Mau Tuhan, mau malaikat, mau orang, mau pohon-pohon, mau tumbuhan, mau udara. Everything tuh punya Everything energi, and everything can contribute to whatever leads to your light decision, which is true for you. Gitu ya. Yeah, thank you, Maedi. Yeah, Iya, sama-sama Yeah. Pak Rifa. yeah. I met you last May, Maedi, and then Oke, after that it's really ketemu ya. things. Looking forward to meet you again, Pak. Oke, Thank see you. you Pak Rifa. Thank Thank you, you. Pak Rifa, for the question. Wow, so enlightening. Yeah, I also feel light Oh. by this. So, kita agak mundur, maaf Iya, sekali it's ya, okay, sampai it's okay. 10.45. Tapi But ini I jadi ngomong think, uang apa enggak sih? Aduh, kayaknya jadi kemana-mana. Mohon maaf ya tapi teman-teman. memang uang kan the central of everything ya. Iya, iya. Kadang Iya. kan kita, tapi kita juga mesti sadar bahwa money is just a tools, guys. Money is Byproduct the just way a you respect tools. yourself. Yep. If you And respect yourself, money also respect you, and they always yes, easy coming to you. Mereka uang akan mudah datang ke dirimu karena kita sayangi dan hargai diri kita. Itu juga yep, satu kunciannya sih. yep. Makanya di judul Zoom kita kan uang teman atau musuh. Jangan-jangan selama Iya. ini the energy that we Iya. give to money Iya. is Karena musuh. karena Anger. kita kurang menghargai diri kita sehingga uang kayak juga sulit datang gitu. Ya, ya. Imagine if Relate banget. imagine if money is a person gitu ya. Kalau kamu Iya, benar. rasanya Kayak feeling julid aku gitu, nggak kayak mau aku kamu, nggak enak, aku nggak mau, suka. aku nggak mau kalau kamu banyak-banyak. Aduh, kalau beli ini kamu, coba tanyain Banyak itu ya. judge melulu ya. Dijudge kan mulu dia jadi malas jauh datang. ya. Heeh. So yeah, Sama sih, sama loh. every day this please spot and talk, please uncreate and destroy. Mbak Hedi, Yeah, thank you so much. ya. Thank you so Sama-sama. much Aku for happy banget. today. Thank you juga buat teman-teman yang contributing the question. It's Yes. not just a question, which is Yes. also the way we can release from the energy yang mungkin kita subconsciously tersimpan. Ya kan tadi ada yang nanya siapa, aku juga gitu kan. So that's why that's the power of question. Dan tadi kalau misalkan nambahin sedikit Pak Rifa tadi kan gimana berlatih consciousness sehari-hari selain by question, that's also why ada access bars ya kan. You can try to have a session hari ini di Co-Healing Reset kita, dan bulan ini tuh mental health awareness, teman-teman bisa coba, tapi please don't make it too significant juga ya. You can just have fun choosing it, cobain aja. If it's work for you, if not ya you choose something else gitu loh ya. Banyak kok yang Modalitas lain. banyak banget. Whatever yang light for you ya. Yes, just whatever light for you. So thank you so much for today. Aku sebelumnya boleh minta foto ya teman-teman ya. Kalau boleh nih kita dinyalakan sebentar ya teman-teman. Tunggu ini cara ini remove pin mana sih? Oke, tunggu ya. Oke. Aku akan mulai, boleh nyalakan sebentar aja untuk kita post ini. Mbak Santi udah pakai kerudung. Oke ya. Aku
Hitung 3, 2, 1, cheese. Ada 2 halaman nggak nih harusnya ya? Oh, ada 2 halaman, sebentar, satu lagi ya, sebelah ya. Satu lagi ya. Oh, yang sebelah ini banyak nih yang buka. Oke, 3, 2, 1, and cheese. So, thank you so much Thank you so much. teman-teman. If you are more interested So, about yeah, this, grateful buat today's call. ya grateful for having you also Mbak. Ya nggak ada yang kebetulan ya teman-teman. If you merasa tertarik sama everything yang kita bicarakan di sini, you can reach me atau Mbak Hedi juga ada di tag di akun Rumah Harmoni. Feel free to have a session, to have a chat or anything. So have a good day today, have a good weekend. Semoga kita bisa mengundang ya, semoga kita bisa mengundang banyak uang dan rezeki beyond what we can imagine. Oke? Ya, amin. Dan bisa Thank nabung you. juga ya Feby ya. Thank you so Nabung much. ya. Thank you Oke, so thank much, you Mbak so Hedi, much. Merana. See you at Sama-sama. 3 p.m. See you. Bye. Bye. Ya, thank you.